Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Ini enggak salah kan? JKI Mawar Sharon, selamat pagi. Ya oke, memastikan saya enggak di salah tempat. Sudah luar biasa kita bisa masuk ke tahun 2024, tahun yang baru. Dan satu kehormatan untuk saya bisa pagi hari ini berbagi firman Tuhan. Di minggu yang pertama, karena saya percaya tahun baru adalah kesempatan untuk kita evaluasi, betul? Evaluasi waktu yang sudah berlalu, evaluasi tahun lalu. Dan kita juga di minggu pertama juga kita perlu untuk mendefinisikan ulang. Tujuan kita tuh di tahun 2024 ini apa sih? Apa yang jadi tujuan kita? Dan kemudian apa yang menjadi prioritas kita, sehingga tahun ini kita bisa membuat resolusi yang baru juga. Jadi pagi hari ini saya berdoa supaya kita bisa mensyukuri tahun 2023, kita bisa masuk dan memikirkan tujuan Tuhan di dalam tahun 2024. Amin. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita menutup tahun 2023 di ibadah tutup tahun dengan ayat ini di dalam versi BIMK. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ya, kita tutup tahun 2023 dengan ayat ini, dan kita juga mulai tahun 2024 dengan ayat ini. Saya tertarik pada waktu merenungkan ayat ini, kenapa sih kok kita dikatakan bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Yang pertama dikatakan di situ adalah apa? Ayatnya tolong terus tampilkan. Sebab itulah yang Allah inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apa sih yang jadi kehendak Tuhan, dia enggak bilang dia suruh, tapi dia bilang dia inginkan. Inginkan itu berarti itu sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dia senang sekali kalau kita itu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jadi itu adalah kerinduannya. Kalau Bapak Ibu tanya apa yang jadi kehendak Tuhan buat saya di tahun 2024, paling sederhana kita mulai dengan ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Allah inginkan. Yang kedua, poin yang kedua yang saya garis bawahi di sini adalah kalimat berikutnya, yaitu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kalau ayat ini kita baca secara keseluruhan, dikatakan dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi alasannya kita bersyukur itu bukan karena keadaan, ayat ini berkata, tapi alasannya kita bersyukur adalah karena Anda adalah orang yang bersatu dengan Kristus. Sebagai orang yang bersatu dengan Kristus, keinginan Allah adalah supaya kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Dalam beberapa terjemahan dikatakan, because you are in Christ, karena kamu di dalam Kristus. Kalau Anda membayangkan kita di dalam Kristus, apa yang muncul dalam benak kita? Kalau di dalam sebuah gelas gitu ya, kita ada di dalam air, atau ada sebuah benda di dalam air, artinya untuk kita mengambil benda tersebut, kita harus melewati air. Tangan kita harus menjadi basah dulu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi alasan terkuat untuk kita bisa mengucap syukur karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bayangkan, kalau ada permasalahan, ada tantangan,
mau menyentuh hidup kita, dia mau masukkan tangannya, mengambil barang itu, mengambil hidup kita, apa yang terjadi? Tangan itu akan basah terlebih dahulu. Akan nyentuh siapa dulu? Nyentuh air itu atau menyentuh Kristus itu dulu, baru nyentuh kita. Apalagi kesulitan keuangan, apapun dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bersyukurlah karena kamu itu sebagai orang yang bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, saya berdoa kebenaran ini tuh betul-betul mengubahkan kita, bahwa tidak ada satupun penyakit, tidak ada satupun kutuk, tidak ada satupun hal buruk yang bisa nyentuh kita, dalam tanda kutip, tanpa melewati Kristus. Paham ya? Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa nyentuh. Mau di dalam medan peperangan kayak apa, musibah bencana kayak apa, kalau mau nyentuh harus melewati itu dulu. Ya, jadi itulah yang begitu luar biasa dari ayat ini. Sehingga waktu saya masuk dalam tahun 2024, ayat ini begitu kuat, yaitu dalam Mazmur pasal 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kita aminkan, kita yakini, kita percaya bahwa ini akan terjadi di tahun ini. Mari sama-sama berkata, 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Ini diucapkan oleh pemazmur, engkau yang dimaksud adalah Tuhan. Tuhan memahkotai tahun kita dengan kebaikannya, dan jejak-jejak kita bertaburan dengan kelimpahan. Enak ya saudara ya. Karena itu saya percaya betul bahwa New Frontiers itu adalah sebuah berkat yang memang tersedia buat kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu sudah rancangkan setiap tahun, dan kita mau di tahun 2024 ini kita masuk dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu sudah merancang segala yang baik untuk kehidupan kita. Amin. Dan tadi kita belajar dari 1 Tesalonika bahwa tidak ada satupun kejadian apapun yang di luar kendalinya Tuhan. Kalau itu menyentuh kehidupan kita, dia pasti tahu dan dia pasti harus mengizinkan dulu. Amin. Nah, kita akan belajar kebenaran ini. Tuhan itu sudah ceritakan sebetulnya dari sejak awal. Kenapa kita bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan akan memahkotai kita tahun ini dengan kebaikan dan jejak-jejak kita bertaburan dengan kelimpahan. Itu yang mau saya ajak siap dari kita untuk tangkap firman Tuhan, tangkap apa yang jadi janji Tuhan pada pagi hari ini. Anda siap? Anda siap? Saya suka memulai tahun yang baru dengan memulai dari sejak awal, dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang Kejadian. Memulai dengan buku pertama dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Bapak Ibu, ada yang ingat di cerita sekolah minggu, ada berapa hari Tuhan menciptakan seluruh ciptaan alam semesta ini? Berapa hari? Berapa hari? Saya bilang gini berapa? 6 ya, ini cuma kasih kode gitu ya. 6 hari. Dan Tuhan sempurnakan di dalam hari yang ke-7. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya gitu ya, hari kedua Tuhan menciptakan apa? Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Kira-kira masih ingat gak? Hari kelima menciptakan apa gitu ya, kayak ditanya sila Pancasila keempat bunyinya apa gitu ya, masih ingat gak? Saya coba bantu ya pagi hari ini supaya kita belajar sama-sama ya. Siap ya? Tolong tampilkan gambarnya. Ini cara paling mudah untuk mengingat, saudara. Lihat gambar ini. Jadi ada 6 hari, 3 hari pertama, diingat-ingat, kata yang dipakai adalah memisahkan. Apa? Sama-sama katakan? Memisahkan. Kenapa memisahkan? Karena di hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang, dan Tuhan memisahkan terang dari gelap, memisahkan. Yang kedua, hari kedua apa? Tuhan menciptakan apa? Air di
atas dan air di bawah dan memisahkan itu dengan cakrawala. Itu hari kedua, memisahkan lagi kan? Hari ketiga, Tuhan menciptakan apa? Ada yang masih ingat? Lihat gambar ini kira-kira clue-nya apa? Apa ya? Nanti coba dilihat lagi ya Alkitabnya ya, Kejadian Tuhan menciptakan apa? Tuhan memisahkan lagi sekali lagi. Laut dan darat. Air di darat dari air dari lautan, dipisah. Dan sebagai bonusnya, tidak cuma itu, di hari ketiga Tuhan juga memberi yang namanya tumbuh-tumbuhan. Itu bonusnya di hari ketiga. Sekarang kita lihat ke hari 4, 5, 6. Kata yang Anda harus ingat adalah mengisi. Apa? Mengisi. Jadi yang tadi 1, 2, 3 apa namanya? Memisahkan. Yang ke 4, 5, 6 mengisi. Coba perhatikan. Hari pertama dia memisahkan terang dan gelap. Kalau Anda lihat gambarnya di bawah, berikutnya apa? Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang untuk ada di membedakan terang dan gelap. Jadi setelah pisah terang dan gelap, baru diciptakan bendanya untuk mengisi. Menarik ya. Yang kedua, air di atas, air di bawah. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Burung di udara, ikan-ikan di laut. Mengisi lagi. Jadi dipisahkan dulu, baru diisi. Hari ketiga, Tuhan memisahkan air di darat sehingga ada daratan kering dan ada yang lautan. Dan kemudian Tuhan menumbuhkan apa? Binatang melata. Dan menariknya, sebagai bonusnya di hari ke-6, Tuhan memberikan manusia, menciptakan manusia. Jadi hari ketiga ada bonus, hari ke-6 ada bonus. Jadi bukan cuma satu yang diciptakan, hari ketiga bonus ada tambahan satu, hari ke-6 ada tambahan satu. Ya, lebih gampang mengingat ya. Ya, lebih gampang, ngapain sih Pak pagi hari ini kita belajar tentang penciptaan, ini poinnya saudara. Yang pagi hari ini saya ingin sampaikan adalah begini, apa yang jadi pola yang Tuhan lakukan di dalam semua ciptaannya? Apa yang sama dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 6? Apa? Kira-kira ada yang ingat yang sama apa? Yang firman Tuhan katakan dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tuhan menciptakannya, yang nomor 1 ya, Tuhan menciptakannya dan melihat itu sebagai hal yang baik. Coba nanti Bapak Ibu buka ya, silakan buka Alkitabnya, coba lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada enggak kata-kata itu? Hari keempat, hari kelima, hari keenam, ada enggak kata-kata itu? Dan Tuhan melihatnya baik. Dan Tuhan melihatnya baik, betul? Betul? Apakah cuma itu satu-satunya? Ada pola apa lagi yang kita bisa pelajari? Ada yang kedua, saudara. Ada yang tahu enggak? Yang sama lagi apa dari setiap penciptaan? Tadi yang pertama adalah maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Di hari ke-6 setelah menciptakan manusia, Tuhan bilang di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sama-sama yuk bilang, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Baik yang dimaksud di sini itu menyenangkan, baik yang bisa dinikmati, baik yang menarik untuk mata, maksudnya baik yang seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan segalanya itu Tuhan bilang baik. Tapi di hari ke-6 dia bilang sungguh amat baik. Tapi yang pola yang kedua, di setiap hari ciptaan adalah kalimat berikutnya. Mari kita baca. Apa? Bukan. Mundur. Terlalu cepat. Jadilah petang dan jadilah pagi.
Itulah hari ke-6. Coba Bapak Ibu nanti lihat, hari pertama bilang seperti itu enggak? Coba Anda lihat, ayo buka Alkitab kita ya, pagi hari ini kita belajar. Tuhan menciptakan terang. Ayat 5 katakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua bilang apa? Hari kedua juga bilang, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hari ketiga bilang apa? Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Nangkep ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama dia selalu bilang melihat itu baik. Yang kedua adalah dia bilang jadilah petang, jadilah pagi. Hari berikutnya, jadilah petang, jadilah pagi. Hari berikutnya, paham ya? Selalu ada lanjutannya, petang, pagi, lanjutnya apa gitu ya. Petang, pagi, lanjutnya apa gitu ya. Kita akan lihat apa yang dijadikan Tuhan di hari ke-7. Kejadian 2, apa yang beda? Dikatakan di ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-7. Amin? Salah saudara, enggak baca Alkitab saudara. Enggak ada saudara. Enggak ada tulisan jadilah petang dan jadilah pagi di hari ke-7, enggak ada. Terus maksudnya apa Pak? Poinnya apa? Inilah poin yang saya ingin sampaikan di awal tahun saudara. Berarti Tuhan menciptakan hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuan utamanya adalah hari ke-7. Akhir dari ciptaan itu bukan hari ke-6. Akhir ciptaan itu hari ke-7. 1, 2, 3 masih ada lanjutannya. Begitu nyampe 7, enggak ada lanjutannya lagi. Dan tidak ada kata-kata itulah hari ke-7. Enggak ada. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah begini. Kalau enggak ada jadilah petang dan jadilah pagi, berarti sebetulnya, rahasia ya, sebetulnya Tuhan itu memang berencana tidak ada hari ke-8. Maksudnya, Tuhan itu menciptakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kemudian hari ke-7 adalah hari yang tidak pernah berakhir. Coba dipikirkan. Setiap dia menciptakan, dia bilang jadilah petang, jadilah pagi, berakhir hari itu dan kemudian masuk hari berikutnya. Betul enggak? Hari kedua bilang yang sama lagi. Hari ketiga bilang yang sama lagi. 4, 5, 6 sama lagi. Begitu nyampe hari ke-7, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Dan pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaannya. Enggak ada lanjutannya lagi. Jadi ada yang sebetulnya begitu spesial di hari ke-7. Pertanyaan yang sering kita dapatkan mungkin dari orang yang enggak percaya, orang ateis gitu ya. Ah Tuhan mana ada, Tuhan aja capek. Tuhan aja kalau kerja butuh apa? Butuh istirahat ya. Tuhan bisa capek ya. Tuhan capek sehingga dia menciptakan hari ke-7 supaya dia bisa istirahat. Betulkah demikian? Apa yang dimaksud dengan istirahat? Apa yang begitu spesial di hari ke-7 itu? Saudara kalau Anda baca Alkitab, angka 7 di Alkitab itu adalah angka yang diulang-ulang dan Anda akan terus ketemu. Itu angka yang sangat spesial. Mau tahu berapa kali ada di Alkitab?
Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu mencatat tulisan angka 7 itu ada 735 kali sampai kitab Wahyu. Banyak enggak saudara? Banyak banget, diulang-ulang 735. Dan bagi Bapak Ibu yang suka matematika, 735 itu angka yang kebetulan ya. Kebetulan aja bisa dibagi 7. Kebetulan mungkin ya. Mungkin Tuhan menciptakan serba pas, serba kebetulan. Mungkin. Atau mungkin Tuhan sengaja pengen menyampaikan sesuatu dari angka 7 itu. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, saya mau jelaskan bahwa istirahat yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan karena capek. Di dalam terjemahan ini, di dalam word study dikatakan resting does not refer to something we do because of exhaustion. So, istirahat itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena kita capek. Itu bukan istirahat dalam Alkitab. Istirahat yang dimaksud adalah sebuah tindakan, an act of entering into a time or place of order and stability. Sebuah tindakan masuk dalam suatu periode atau masa di mana ada keteraturan dan semuanya serba stabil. Itu yang namanya istirahat. Itu definisi Alkitab. Jadi bukan, ini menjawab pertanyaan banyak orang, Tuhan tidak pernah capek. Tuhan tidak butuh tidur. Tuhan tidak males-malesan. Bukan, dan kita juga tidak boleh malesan. Tapi istirahat yang dimaksud dalam Alkitab adalah untuk kita mencapai satu masa di mana kita ini bisa hidup dalam keteraturan dan hidup untuk menikmati itu. Itu yang dimaksud. Contoh, dalam Deuteronomy 12 verse 10, dalam Ulangan 12 ayat 10, ini dari Ulangan 12 ayat 10, saya sengaja ambil dalam bahasa Inggris untuk kita bisa lihat katanya yang dipakai. 12 ayat 10 dikatakan, but you will cross the Jordan and settle in the land the Lord your God is giving you as an inheritance. Baca sama-sama, and he will give you rest from all your enemies around you so that you will live in safety. Bukan dikasih rest supaya tidur. Jadi jangan tidur ya saudara ya, pagi hari ini jangan tidur. Bukan karena capek, bukan. Tapi rest itu artinya apa? Damai. Kalau dalam bahasa Indonesia langsung diterjemahkan sebagai keamanan, di mana kita bisa menikmati kemerdekaan, di mana kita bisa menikmati waktu kita. Oleh karena itu Alkitab di dalam angka 7 dalam Alkitab itu adalah sebuah tanda completion, gambar ini. Adalah tanda komplit, adalah tanda penuh, adalah tanda istirahat, adalah tanda kesempurnaan. Angka 7 setiap kali muncul itu artinya itu semua. Complete, fullness, rest, perfection. Ingat enggak saudara? Pada waktu bangsa Israel tadi dalam Deuteronomy kita baca mereka melewati sungai Yordan, dia bilang, I will give you rest. Dan di sanalah Tuhan memberikan perintah untuk memperingati hari Sabat. Nah, pertanyaannya, apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari ke-7. Kenapa disebut ke-7? Sesuai dengan Tuhan berhenti menciptakan. Bukan karena capek, saudara. Sekali lagi, bukan karena Israel capek butuh istirahat, butuh hari Minggu untuk libur, butuh hari Sabtu untuk libur. Bukan. Sabat itu untuk memperingati bahwa Tuhan ingin kehidupan umatnya itu mengalami stabil, damai, aman, sentosa, bisa menikmati. Itu maksudnya saudara. Jadi banyak orang berpikir, oh
Hari Sabat itu kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Harus ke gereja, harus ini dan itu. Bukan, itu salah mengerti sama sekali. Hari Sabat itu memang Tuhan desain dari sejak awal untuk mengingatkan, aku berhenti di hari ke-7. Berarti semua sempurna di hari ke-7. Aku juga ingin hidupmu juga bekerja dari rest. Bekerja dari posisi tenang. Ya, bahasa Semarang, enggak kemerungsung. Enggak ngoyo. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam untuk kerja dengan ngoyo. Tuhan enggak pernah ciptakan pekerjaan itu menjadi sebuah kutuk. Harus kerja karena harus bayar angsuran bank. Ya, walaupun itu adalah realita kehidupan, harus bayar uang sekolah gitu ya. Harus bayar ini dan itu, harus kerja, harus cari uang. Itu namanya sebuah kutukan. Tetapi dari sejak awal Tuhan menciptakan kerja itu bukan seperti itu. Tuhan menciptakan manusia bekerja untuk beristirahat di hari ke-7. Untuk apa? Menikmati sesuatu yang stabil di hari ke-7. Makanya kalau Anda perhatikan, begitu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam berpeluh kerjanya. Kerja terus sampai mati. Kerja jadi sebuah kutuk. Benar enggak? Bangsa Israel masuk dalam penjajahan kuasa dari bangsa Mesir. Kehidupan mereka kayak apa? Mereka dikendalikan sedemikian rupa, kerja, ngoyo, enggak ada hasilnya. Kerja, yang penting kerja sampai kamu mati. Cuman sekedar bisa makan, yang penting bertahan hidup, dan sebentar lagi kamu mati. Matinya kan enggak enak, saudara. Benar ya? Dan Tuhan kemudian membawa mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, melewati Sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Untuk apa? Memberikan mereka rest. Memberikan mereka istirahat. Dan minggu ini kita akan belajar bahwa rest yang Tuhan berikan itu sebetulnya bukan ngomongin tentang hari. Bukan ngomongin tentang hari. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 8 sampai 9. Ya, waktu saya sudah hampir habis, saya akan tutup dengan ini. Ibrani 4 ayat 8 sampai 9. Kembali lagi ke perjanjian lama. Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari Mesir supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah, betul? Supaya mereka bisa memperingati hari Sabat. Kalau di Mesir nggak bisa, betul? Setiap 7 tahun mereka harus beristirahat. Setiap 7 tahun. Dan setiap 7 kali 7 tahun itu disebut tahun apa? Jubilium. Mereka harus istirahat. Kenapa kok 7 diulang-ulang terus? Karena ini artinya dalam Ibrani 4 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian atau tempat rest, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus mau bilang, firman Tuhan mengatakan, penulis kitab Ibrani mengatakan, bahwa hari ke-7 yang dimaksud, itu bukan dimaksud sebagai hari ibadah. Bukan. Hari ke-7 yang dimaksud adalah sebuah desain dari Tuhan, sebagai ultimate 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Tuhan berhenti, dan Tuhan membuatnya itu sempurna di hari ke-7. Artinya desain dari kita adalah untuk kita ini bisa menikmati perhentian itu di dalam Tuhan. Rest yang dimaksud bukan soal hari, bukan soal 7 tahun, bukan soal 7 hari, bukan itu semua, tapi semua itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Jesus is the Lord of the Sabbath. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-12, ayat 1 sampai 14, kalau kita lihat gambar ini Anda baca, di situ Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa anak manusia itu, Tuhan itu adalah Tuhan atas Sabat. Jadi yang penting itu bukan aturannya, tetapi pada hari Sabat apakah kita ini benar-benar bisa berhenti dan betul-betul bisa menikmati, punya fellowship dengan Tuhan, bisa menikmati apa yang semua kita bisa kerjakan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Jadi rest yang dimaksud bukan karena apa tadi? Capek. Tuhan gak pernah capek. Tapi Tuhan ingin kita ini punya waktu untuk menikmati dan kita bisa berhenti untuk apa? Untuk berfellowship sama Tuhan. Jadi poin kenapa kok kita ibadah hari Minggu, gimana kalau hari Minggu harus kerja? Hari ketujuhnya hari yang mana? Gimana kalau setiap hari Minggu harus kerja? Berarti tidak melakukan perintah keempat, hari Sabat. Saya berharap pagi hari ini kita mulai dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Saya berdoa gini, sebetulnya yang Tuhan maksudkan dengan Sabat hari ke-7 itu sebetulnya apa sih? Tujuannya apa? Dengan jelas dia bilang itu bukan soal hari, itu soal pribadi. Makanya dengan tegas Tuhan Yesus dalam Matius 12 berkata, akulah Tuhan atas Sabat. Bukan Sabat mengatur Tuhan, tapi Tuhan ngatur Sabat. Untuk itulah Sabat diciptakan. Jadi kita kembali ke ayat awal kita, 1 Tesalonika 5:18. Saya berdoa supaya kita mulai nangkap. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Saya mau awali tahun ini dengan satu resolusi lah, usul. Yuk, bagaimana kalau kita, apapun yang kita pengen rencanakan terjadi tahun 2024. Anda mau bisnis Anda naik 3 kali lipat, Anda mau supaya gaji Anda ngalami promosi, pertanyaannya, kalau Anda dapatkan promosi, tapi hidup Anda 2 kali lebih ngoyo, apalah artinya itu semua? Kalau Anda omsetnya naik 3 kali lipat, tapi kesusahan dan mikirnya juga tambah 3 kali lipat, apakah itu yang Anda mau? Saya mau bilang dengan pasti, itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan pingin Anda bisa ngalami rest. Rest bukan karena capek, bukan karena Anda malas, bukan. Rest yang dimaksud kita bisa kerja dengan hati yang tenang, damai. Bukan karena dikejar-kejar angsuran, cicilan, uang sekolah, apalagi. Itu jadi kerjaan karena kutukan. Tetapi saat kita bekerja, itu adalah kesempatan untuk kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari ini kita memaknai pekerjaan, kita memaknai pelayanan bukan suatu beban. Karena Tuhan tidak pernah mendesain itu. Ya, kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 selalu bilang jadilah petang, jadilah pagi. Oleh karena itu pagi hari ini yuk bersama-sama kita baca ayat kita yang terakhir, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan the Lord of the Sabbath? Ini poinnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi kata rest, diulang lagi.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara nalar dan logika kita berkata, gimana bisa dipasangi kuk malah ringan, malah enak. But that's the truth. Itulah kebenaran. Pada waktu kita hidup bersatu dengan Kristus, kita nurut sepenuhnya sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa sih yang harus kita khawatirkan? Kalau kita nurut loh ya, kalau kita berjalan bersama-sama selalu ada di dalam Kristus. Tadi saya katakan, siapa yang bisa sentuh? Apa yang bisa sentuh hidup kita? Orang mana yang bisa sentuh? Gak ada jawabannya. Kesulitan semacam apa, penyakit semacam apa yang bisa bikin kita gelisah, kemerungsung, ngoyo, khawatir. Dengan jelas Tuhan bilang rest adalah peace and stability. Tenang. Saudara, saya menemukan kalau kita bisa tenang dalam bekerja, itu outputnya jauh lebih besar daripada kalau Anda kelihatannya rajin banget, ngoyo banget, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Betul enggak? Kita bisa kerja, pikiran rasanya penuh banget gitu. Kayaknya sibuk banget, tapi enggak ada hasilnya apa-apa. Tapi pada saat kita bekerja dari sebuah rest, dari sebuah istirahat yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus, kita bisa mengalami damai, dan kita bisa mikir, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang